Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger. Pertanyaannya tersebut, email yang udah dipakai di Fiverr boleh dipakai lagi bang? Oke, kalau gitu kita mulai saja. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Nah, di sini sebenarnya jawabannya sudah saya berikan kepada Mas Adi Warna Desain, tapi saya akan berusaha lebih lengkap lagi. Jika saat ini teman-teman lagi mencari hosting dan domain yang bagus dan cepat, maka saya merekomendasikan yaitu Niaga Hoster, teman-teman. Karena saya sudah menggunakannya selama 2 tahun dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya. Jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 75%, nanti linknya itu saya cantumkan di pin komentar dan masukkan kode kuponnya Mas Vlogger, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah memiliki email yaitu di akun Fiverr, email yang sama itu bisa juga digunakan untuk mendaftar di Upwork, teman-teman. Cuman saya di sini memahaminya, jadi saya punya 2 akun, yaitu baik di Fiverr maupun di Upwork itu menggunakan email yang sama. Cuman karena pada saat itu saya lagi sibuk membangun reputasi yang ada di Upwork, makanya di Fiverr itu saya tinggalkan, teman-teman. Nah, jadi kalau pertanyaannya misalnya kita sudah punya akun, kemudian sudah lama kita tinggalkan, mungkin setahun lah, kayak misalnya di Fiverr ataupun misalnya di Upwork, itu teman-teman kalau sudah punya akun itu tidak perlu membuat akun lagi. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah melanjutkan aja akun yang sudah ada dan tinggal dioptimasi, teman-teman. Dioptimasi itu berarti ya kita melengkapkan profilnya, deskripsi yang benar, kemudian kita ikutkan juga misalnya portofolionya. Kegunaannya itu kalau misalnya kita sudah maksimalkan mulai dari pemilihan kata kunci, kemudian juga kita bisa merespon dengan cepat misalnya kalau ada pertanyaan dari klien. Oleh karena itulah kita juga perlu maintenance, teman-teman. Kayak di Fiverr itu saya yakin tidak semua gig kita itu punya performa yang sama, teman-teman. Maksudnya performa di sini adalah ya mungkin ada gig yang rame diklik, mungkin ada juga gig yang tidak rame diklik. Misalnya kita punya gig tuh yang di Fiverr dan itu tidak terlalu banyak diklik. Jadi kita harus memikirkan kira-kira apa yang salah dengan gig itu, teman-teman. Mungkin karena penawaran kita kurang menarik, atau harganya terlalu mahal, ataukah mungkin kata kunci yang kita pilih itu pencariannya sedikit. Nah, itu perlu kita revisi, lalu kita tes lagi dengan teman-teman ya, supaya gig kita tuh bisa ditemukan dan ada kesempatan kalau mereka tertarik dengan jasa yang kita berikan, itu kita bisa segera mendapatkan proyek baik itu di Fiverr ataupun di Upwork, teman-teman. Itulah gunanya. Jadi kita harus selalu memantau kinerja proyek kita. Enaknya kalau di Fiverr tuh kelihatan, teman-teman, ininya apa, berapa jumlah klik, berapa jumlah performa pencarian ini kita, gig kita. Jadi kalau misalnya kurang bagus, teman-teman bisa ganti ataupun bisa juga malah mendelete atau ganti dengan gig yang lain. Nah, seperti itu, teman-teman. Semoga dengan sedikit penjelasan yang saya jelaskan ini itu bisa membantu teman-teman. Paling tidak teman-teman itu dapat bayangan. Jadi kalau teman-teman pengen serius itu kerja di freelancer sebagai Upwork maupun di Fiverr, itu memang harus gitu. Jadi harus dijaga terus atau diamati performanya bagus enggak, deskripsi kita yang kita buat itu udah bagus enggak dalam segi pencarian itu, baik itu di situsnya maupun dari situs Google. Nah, seperti itu aja, teman-teman, yang bisa saya berikan. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh mentor, seseorang yang mengajarkan teman-teman untuk mendapatkan proyek secara rutin yang ada di Upwork ataupun di Fiverr, itu nanti saya ada merekomendasikan kursus yang cocok buat teman-teman untuk belajar online, baik itu di Fiverr maupun di Upwork. Oke, kalau gitu, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan jika teman-teman menyukai tutorial seputar Upwork dan Fiverr, itu saya sudah menyediakan juga tutorial yang lain. Itu silakan cek aja di bagian playlist saya yang berjudul Kerja Freelancer. Dan jika teman-teman butuh mentor, ya nanti teman-teman bisa juga berkomentar di kolom bawah. Saya akan berusaha menjawabnya sebisa saya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.